Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulun amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi dengan nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sama-sama bisa bertemu dan berkumpul di masjid yang dimuliakan ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban dari rangkaian kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istri-istri Nabi, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita kaum muslimin adalah orang-orang yang telah mendapatkan karunia yang maha besar yang Allah berikan kepada kita. Karunia apa yang sangat besar itu? Tentu Allah menyebutnya adalah ketika Allah telah mengutus nabinya kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus rasul di antara mereka. Kemudian rasul itu membacakan kitab, yaitu alaihimul kitab, wa yuzakkihim, yaitu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan memberikan kesucian, mensucikan, wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu as-sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang pertama yang Allah berikan adalah Allah utus Nabi Muhammad untuk kita semua sebagai nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah merupakan nabi terakhir yang membawa kesempurnaan ajaran tauhid. Yang dibawanya adalah jalan ayat-ayat Allah itu adalah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, ayat-ayat Allah. Dan dengan aturan-aturan ini maka manusia diberikan bekal untuk menjalani kehidupan di kaum ini dan menjadikan bekal nanti setelah kematian. Jadi karunia yang paling besar pertama adalah Allah berikan nabi kepada kita. Dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Bagaimana yang kita sering baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi kita semua, bagi kaum muslimin, dan sempurna sesempurnanya. Tidak ada yang terlewat sedikit. Apapun yang menyebabkan kita harus masuk surga, maka Allah Rasulullah telah menerangkan. Apapun yang menyebabkan kita masuk neraka, maka Rasulullah telah melarang. Tapi ayat-ayat itu tidak akan berfungsi dengan benar kalau tidak kita mensucikan diri. Maka karunia yang terbesar itu selalu turunkan kami sebagai yang menyampaikan ayat, yuzakkihim, membawa kepada kesucian, mensucikan diri. Mensucikan dari apa? Dari kesyirikan dan kemusyrikan, serta kezaliman dan kemunafikan. Karena ayat-ayat yang banyak yang para ahli tafsir menyebutkan ada kurang lebih 623 ayat.
Apa kita sepakat ada 30 juz yang isinya semua adalah aturan-aturan, larangan dan perintah dan juga kisah-kisah umat sebelum kita. Dan itulah yang harus dijadikan pedoman hidup kita. Siapapun yang mengambil pedoman hidupnya, baik kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan berpolitik, berekonomi, keamanan dari Al-Quranul Karim, maka jaminannya Allah berikan kemenangan dan ketenangan, as-sa'adah, kemenangan dan ketenangan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Quran ini diabaikan, yang Allah bacakan melalui Nabi yang tadi adalah ayat yang diabaikan, maka akan kembali keadaannya. Tidak ada ketenangan hidup, baik ke diri pribadi, keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka kunci yang kedua adalah yuzaki, mensucikannya dari kesyirikan. Maka siapapun yang tidak melakukan kesyirikan, maka ketenangan hidup. Ini yang paling penting. Tidak melakukan kesyirikan, disucikannya kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini yang merupakan musuh dari syirik dan terbukti dengan dua bekal ini. Kemudian disebutkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi kita sekarang dan yang akan datang. Wa'alimul kitab, bahasanya yu'alim, mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Nabi mengajarkan Quran, wal hikmah dan sunnah-sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Padahal sebelumnya manusia dalam keadaan kezaliman, kesesatan, hadirnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itulah terbukti sudah Nabi menjadi rahmatan lil alamin dengan dakwah yang dibawanya 23 tahun, dibaliknya posisi yang asalnya jahiliyah, posisi yang carut marut kehidupan, baik kehidupan individu, keluarga, berbangsa dan bermasyarakat, dengan dakwah yang 23 dengan bekal tadi, yaitu ayat-ayatnya dan persucian diri menjauhkan dari kesyirikan, menghilangkan kesyirikan, maka terwujudlah badah tayyibah wa hudul qabul. Kita memahami bagaimana untuk Mekah, kemudian kita memahami bagaimana Madinah al-Munawwarah dikuasai oleh Nabi SAW. Pada intinya adalah kaum muslimin. Kalau istilahnya dikuasai kami bahas di bahasa politik, pada dasarnya adalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, Nabi Muhammad bagaimana sebelum wafatnya bisa menguasai daerah-daerah lain selain Mekah dan Madinah, mengutus para sahabat tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan cara dakwah, ya, dengan kebaikan, mengajak kebaikan, meninggalkan kesyirikan, bertahkim berhukum kepada hukum Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk pencipta dari manusia itu sendiri. Karena pada prinsipnya wajar kalau kita itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah menjadikan kita hidup dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana yang sering disebut dalam surat Al-Baqarah, kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu akan kufur, menolak dan tidak menerima hukum yang Allah tetapkan, padahal kamu sebelumnya tidak ada. Amwat pertama tidak ada. Fa ahyaakum, kemudian aku hidupkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian. Dan jangan lupa, hidup sekarang ini tidak selamanya. Maka Allah sebutkan, kalau kita ambil hukum-hukumnya dari Al-Quranul Karim, dari hukum Islam tadi, kesenangan. Tapi sebagian manusia ada yang tidak mau yuzaki, tidak mau mensucikan diri. Dia membuat hukum-hukum sendiri dengan seenak perutnya, membuat hukum sendiri dengan seenak perutnya, menjalani kehidupan ini sesuai dengan kesenangannya. Dia tidak mau tahu dengan hukum Allah. Maka Allah ingatkan, ingat, kalaupun aku telah hidupkan kaum ini, tsumma yumitukum, kalian akan dimatikan. Saya, bapak-bapak, sadari kita akan dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada akulah, kata Allah, kalian akan dikembalikan dalam rangka bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan di kaum ini. Hadirin jamaah hormat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dengan para sahabat sudah memberikan contoh bagaimana menguasai daerah-daerah lain dengan cara perdamaian,
Itulah disebutkan rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu dengan cara Allah memberikan bukti bahwa Nabi Muhammad mendakwakan dengan baik. Tidak ada pernah Rasulullah SAW dan kaum muslimin, khususnya para sahabat, memulai perang dengan siapapun. Tidak pernah dengan cara kekerasan. Itulah rahmatan lil alamin. Kedamaian. Coba kita lihat ketika jahiliyah tidak ada kedamaian. Setiap hari perang. Bagaimana kisah kaum Aus dan Khazraj? Kalau tidak perang rasanya gatal. Ya, antara satu kafilah dengan kafilah yang lain terjadi perang. Orang kaya selalu menindas yang miskin. Orang kuat senantiasa menganiaya yang lemah. Yang pintar senantiasa mengerjai yang bodoh. Datang Islam, perempuan yang asalnya dihinakan dimuliakan. Anak-anak perempuan dimuliakan. Manusia dimanusiakan dengan Islam. Itulah rahmatan lil alamin. Jangan menyalahartikan rahmatan lil alamin itu seperti orang-orang sekarang mengartikan. Yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu adalah kita mengakui kebenaran semua agama. Tidak, itu salah. Kalau mengakui semua agama, benarnya semua agama, berarti kita harus ikut acara-acara Kristen, acara-acara Hindu, acara-acara Buddha, ya, acara-acara lain. Itulah yang Nabi sebutkan, berarti la yuzak, berarti itu tidak disucikan. Sedangkan Nabi punya tugas adalah menzakihim, mensucikan kita dari kesyirikan. Tidak boleh kita mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang disembah selain agama kita itu batal dalam Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti Nabi Muhammad mengorengkan sejarah dengan para sahabat rahmatan lil alamin. Sehingga saat ini pun banyak buku yang ditulis oleh para pemikir-pemikir. Ketika ada satu tokoh yang paling terkenal dan berpengaruh di muka bumi ini, dari 10 tokoh yang disebut, nomor satunya adalah Nabi Muhammad SAW, membawa keberkahan, membawa rahmatan lil alamin, keselamatan bagi seluruh alam. Jangankan manusia, dalam ajaran Nabi Muhammad yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat, hewan, tumbuhan pun dilindungi oleh Islam, bukan dalam posisi dalam keadaan damai saja, dalam posisi perang pun terjadi. Kenapa terjadi perang? Karena itu adalah deadlock kalau bahasa orang-orang sekarang. Tidak ada lagi komunikasi yang bisa dilakukan. Ketika komunikasi dihianati oleh kaum Yahudi dan Nasrani, maka terjadi perang. Boleh dibaca dalam sejarah kenapa Rasulullah menjadi perang. Karena dihianati oleh kaum Yahudi dan Nasrani, kaum musyrikin pada Nabi. Kalau tidak ada pengkhianatan, maka tidak akan ada perang. Tapi begitulah syariat Allah, diizinkan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat untuk berperang ketika mereka telah memerangi dan telah menyalahi, mengkhianati peraturan atau perjanjian yang sudah disepakati bersama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para sahabat selanjutnya, mulai dari sahabat, mulai dari ulama rasulin, dilanjutkan dengan para tabi'in, kemudian tabi'in. Ketika kekuasaan itu ada di tangan kaum muslimin, maka perdamaian dan rahmatan lil alamin tetap terjaga. Tidak pernah terjadi ketika kekuasaan di tangan kaum muslimin yang bertakwa menganiaya orang yang beragama lain. Dimanapun agamanya, termasuk yang negeri yang kita cintai. Karena mayoritasnya yang beragama Islam, maka di tempat mayoritas beragama Islam ini tidak ada umat lain teraniaya. Tapi sebaliknya, ketika di daerah-daerah yang kaum kafir lebih banyak jumlahnya, mereka menjadi mayoritas, maka semua kaum muslim ditindas. Yang unik di negeri yang kita cintai ini, kalau di daerah-daerah yang kaum muslimin yang banyak, orang-orang kafir itu mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, hargailah kami sebagai minoritas. Selalu dengar seperti itu. Mereka minta dihargai, minta dipahami oleh kaum muslimin yang mayoritas. Padahal kaum muslimin di tempat-tempat yang mayoritas di Indonesia ini tidak pernah melakukan kezaliman, tidak pernah melakukan kejahatan, selama mereka tidak melakukan kejahatan itu. Tapi anehnya ketika di daerah kaum muslimin yang minoritas, kaum kafir yang baik Nasrani yang mayoritas, apa kata mereka? Baik kaum Islam, wahai umat Islam, kalian itu minoritas. Tahu dirilah dengan keadaan kalian. Inilah bahasa orang kafir. Inilah mereka banyak berlaku,
berikan mereka sedikit, minta-minta. Tapi hari ini kita bisa menyaksikan kaum kafir yang sedikit itu melunjak, minta hati, sudah dikasih hati, ingin jantung. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kesalahan persepsi dan pemahaman kaum muslimin yang telah meninggalkan konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik dalam konsep pribadi, kebiasaan orang kafir sungguh sekarang banyak sekali dilakukan dan kebiasaan oleh orang-orang Islam. Ada ulang tahun, ada sajen-sajenan, ada jimat-jimatan. Itu dari orang-orang kafir. Dari mana jimat asal? Dari ajaran Hindu dan Buddha. Dari animisme dan dinamisme. Percaya dukun, percaya peramal. Dari mana? Dari kaum animisme dan dinamisme. Quran menyebutnya kaum muslimun. Dari mana orang-orang? Dari kaum Nasrani. Kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan oleh kaum muslimin. Bagaimana dalam kehidupan berkeluarga? Suami dan istri, yang harusnya saling menyayangi, saling melengkapi supaya sakinah mawaddah warahmah. Tapi mulai kaum muslimin juga mengaku Islam tapi mengakui perkawinan beda agama, membolehkan orang Islam dengan orang Kristen kawin. Ini dari mana? Nggak ada dalam Islam. Apalagi kalau misalnya LGBT, ada orang Islam yang kerjanya masih minum minuman keras, ada orang Islam yang kerjanya masih judi. Inilah fakta kenapa kaum muslimin dinistakan karena kondisi kaum muslimnya sendiri yang tidak mau disucikan, ditauhidkan. Bagaimana dengan perpolitikan? Kaum muslimin juga dalam perpolitikan masih lebih mempercayakan kepercayaannya kepada kaum kafir. Begitu juga politisi-politisi muslimnya masih tidak yakin dengan hukum Islam, padahal dia menyatakan dirinya partai Islam. Inilah dalam konteks hari ini, mari kita sama-sama menintrospeksikan diri kita. Kalau kita memang politisi muslim, lakukan secara Islam, ajaran Islam dalam berpolitik. Walaupun di negeri yang namanya negeri demokrasi ini adalah sistem yang mau tidak mau harus kita ikuti dan harus kita coba rubah, untuk dirubah dari sistem demokrasi kepada sistem Islam. Dan hari ini pun kita bisa menyaksikan sumber kekacauan dalam satu negara. Quran mengatakannya apabila penguasanya sudah melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara maksiat dan syirik. Dan yang kedua adalah sudah merusak persaudaraan, memutus hubungan silaturahim. Itulah membuat Allah melaknat satu negara. Kita bisa baca dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23. Fahal asaitum an tawalaitum in tafsiruna fil ardi wa taqadduna arhamah. Wahai para penguasa, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah setelah aku berikan amanah kepada kalian sebagai penguasa, kemudian kalian membuat kesyirikan dan kemusyrikan serta kemaksiatan di tempat kalian dan juga memutus hubungan silaturahim? Sungguh yang demikian Allah katakan ulaika alladziina la'anahumullah. Orang-orang yang demikian itu Allah akan berikan laknat. Fa'asamahu, maka Allah berikan kebulian dan kebutaan dalam hati dan matanya. Inilah siapapun kita yang punya kekuasaan, jangan coba-coba kita membuat kesyirikan dan kemaksiatan, dan jangan coba-coba kita memutus hubungan silaturahim. Hari ini kita bisa menyaksikan betapa dahsyatnya pemutusan hubungan silaturahim. Silaturahim dengan keluarga, silaturahim dengan tetangga, silaturahim dengan anak anak bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kesyirikan dan kemaksiatan, pengambilan hak-hak manusia lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mengambil hak orang lain yang tidak pada tempatnya. Hari ini apa yang terjadi di Sri Rempang, apa yang terjadi di beberapa daerah, itu karena memang penguasa kita sedang melakukan itu, mempertontonkan itu. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Keluar dari keterpurukan. Dengan cara apa? Yatlu alaihim ayatihi, baca ayat-ayat Quran itu, kemudian yuzakkihim, sucikan diri kita. Dengan cara apa? Taat kepada ayat itu. Karena orang taat itu ciri dia suci. Kalau dia tidak mau mentaati ayat Allah, maka dia sedang syirik walaupun tidak menyembah patung. Seperti sekarang sedang ramai-ramai penguasa di Jawa Barat yang sudah selesai masa jabatan
Kemarin wali kota bupati gubernur itu ingin bikin patung segala macam. Ya. Keluar dari itu, kembali ke Quran dan taati apa yang disebutkan oleh Quran itu. Sucikan diri kita. Jangan menjadikan hawa nafsu kita sebagai ilah, sebagai Tuhan. Orang lain mengambil ilahnya itu ada patung, ada jimat, ada jabatan dan lain sebagainya. Hati-hati kita juga, jangan sampai kita juga mengambil ilah hawa nafsu kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Jumat ini bisa menyadarkan kita meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan dan amal soleh kita yang tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita persaksikan kepada seluruh manusia bahwa kita adalah seorang mukmin yang siap menerima hukum yang telah terpakai dalam Quran, dan kita meninggalkan kesyirikan, baik kesyirikan yang nyata atau kesyirikan yang tidak terlihat. Allahumma arinal haqqa wa warzuqna ittiba'ah.